Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So today I would like to present my material about semantics. This is for my mid test. Before that, let me introduce myself first. My name is Ainun Alia Rahmi and I'm from class 5A. So in this presentation, I will explain several key concepts starting from deixis, reference, lexical relations, ambiguity, presupposition, implicature, speech acts, metaphor, semantic rules, and the last, politeness. For each topic, I will first explain the definition, and then I will explain the example that I have made by myself. Okay, the first topic is deixis. Deixis has three types. The first is spatial, and the second is personal, and then temporal. Okay, for the definition of deixis spatial ialah unsur bahasa yang maknanya itu bergantung pada konteks, such as who is speaking, when the utterance takes place, and then when it produced. Without knowing the context, the meaning of deixis expression cannot be fully understood. Contohnya bisa kita lihat dari kata aku di sini di dalam chat dengan teman. Kata aku di sini merupakan deixis spasial karena menunjukkan lokasi penutur, but the exact place is not mentioned explicit in the sentences. Jadi maknanya itu baru kita bisa pahami setelah kita ketahui di mana posisi si penutur berada. Yang kedua ada deixis spesial deixis personal, yang dimana ini adalah contohnya ada kata dia yang merujuk kepada emoji love, not a real person. Jadi tanpa konteks percakapan sebelumnya, kata ini bisa ditafsirkan sebagai manusia ataupun objek lainnya. Yang ketiga ada deixis temporal. Temporal itu maksudnya adalah menunjukkan waktu. Di sini dengan contoh ada besok, kata besok merupakan deixis temporal. Jika disampaikan if the time of the message is unknown, the meaning of the besok becomes ambigu, sehingga pendengar membutuhkan konteks waktu untuk memahaminya dengan benar. Next, the next material is reference. Reference adalah hubungan antar unsur bahasa dan entitas yang dirujuk dalam konteks ujaran, meaning how word point to people or things is in communication. Di reference ini ada 3 bagian. Yang pertama ada reference indefinite. Reference definite, ada reference indefinite, and then anaphora. Jadi from the reference definite ini digunakan ketika si penutur mengacu pada sesuatu yang sudah jelas dan dapat diidentifikasi bersama oleh penutur dan pendengar. So the references is contextual but not ambigu. Hal ini dapat kita lihat di dalam contoh. Ada yang bahas judul ini tak kawan-kawan di dalam chat grup WhatsApp. Kata ini itu sudah pasti merujuk kepada judul dan sudah dimention directly, so all participants share the same understanding. And then next it is about reference indefinite, yang mana ini digunakan oleh penutur merujuk pada entitas yang belum jelas. Tadi yang di indefinite itu sudah jelas mau merujuk kemana. Kalau tadi yang di definite itu penuturnya sudah merujuk pada hal yang jelas. Kalau di indefinite ini dia merujuk pada entitas yang belum jelas ataupun belum kita ketahui. For example, like siapa yang bawa minum dosen.
for the word siapa does not point to specific person, right? Jadi kita nggak tahu siapa itu merujuk kepada siapa karena dia tidak mention nama or specific, anything specific. Rujukannya baru diketahui ketika ada jawabannya, which shows the open nature of indefinite reference. The next it is anaphora reference. Ya, di sini adalah ketika unsur bahasa merujuk kembali pada unsur yang telah disebutkan sebelumnya. Langsung saja kepada contoh bapakmu, which refers to ayahmu, yang membuat wacana menjadi padu dan avoids unnecessary repetition. Jadi kata bapakmu ini kita sudah tahu merefers ke ayahmu. Jadi ada pengulangan dua kalimat merujuk ke hal yang sama. Selanjutnya ada lexical relations. For the lexical relation ini adalah makna antar kata di dalam kalimat that showing how meanings are connected. Contohnya ini ada polsemi, ada sinonimi, and then antonymi. Kita mulai dari polsemi dulu, dari contoh diskon gila-gilaan di dalam caption promosi on Instagram. Jadi kata gila itu memiliki makna literal dan figuratif yang masih saling berhubungan. But in this context, in function as a figurative expression, maknanya bukan kondisi mental yang dimana gila secara mental, melainkan menunjukkan diskon yang sangat besar. Next, about synonymy. Ini ada contohnya kata terlihat capek dan lelah. Pada kata ini mereka menunjukkan kata yang sama. Keduanya saling menggantikan without changing the core meaning of the sentences. Next, about antonymy. Ini adalah pasangan kata yang berbeda antara murah dan mahal, which carry opposite meaning. Di dalam konteks promosi, kontras ini digunakan untuk strengthen the persuasive effect. Next ada ambiguity. Ambiguity terjadi ketika suatu kata atau kalimat memiliki lebih dari satu kemungkinan makna. And for the listener, needs context to interpret it correctly. Oke, kita lihat dari ambiguitas leksikal yang terlihat pada contoh apel pagi. Jadi kata apel ini dapat bermakna buah ataupun kegiatan upacara. So without the context, the meaning is unclear. Di dalam data, makna yang dimaksud adalah kegiatan upacara karena di dalam contohnya adalah menunjukkan kegiatan upacara, which is clarified by situation and visual context. Contoh lainnya ada isu panas, ini masih ke dalam konteks ambiguitas leksikal. Contoh lain ada di dalam isu panas, yang dimana kata panas di sini dapat bermakna suhu ataupun sensitif. Jadi kita harus tahu dulu konteks ataupun gambar agar kita dapat memahami kalimat ini. Yang ketiga ada ambiguitas struktural. Terlihat di dalam contoh, Lin, aku lihat si Ainun pakai kacamata baru. This is real ambiguity comes from sentences structural, bukan dari makna kata, sehingga memungkinkan lebih dari satu penafsiran. Kenapa seperti itu? Karena bisa saja si penutur yang melihat dengan kacamata ataupun si penutur melihat orang dengan memakai kacamata baru. Jadi ada dua kemungkinan di dalam sentences tersebut. Okay, next material about presupposition. Okay, from the presupposition ini adalah informasi yang dianggap sudah benar sebelum suatu ujaran itu disampaikan. So the speaker assume that the listener already accept this information as true. Contohnya dapat kita lihat dari tips berhenti merokok. Kalimat ini mengasumsikan bahwa pembaca adalah perokok ataupun pernah merokok. Even though it is not states explicit, presupposition ini muncul natural because the topic itself implies pre-smoking behavior. Kedua ada pada kalimat ini contoh kedua ada pada kalimat lalu kau pergi kembali dengannya.
Kalimat ini sudah jelas mengasumsikan bahwa there is a shared background story including previous event and characters that are already known by the listener. Jadi maknanya ini kita bisa tahu bahwasanya mereka pernah bersama. Dengan kata aku lalu kau pergi kembali, dengan kata kembali berarti bisa disimpulkan bahwasanya mereka sebelumnya pernah bersama. Contoh lain bisa kita lihat dari aku mau setrika baju warna-warni lagi. Dari kata lagi ini sudah jelas-jelas menunjukkan presupposition karena sebelumnya dia sudah pernah menyetrika baju warna-warni. Next, material about implicature. Implicature adalah makna tersirat yang tidak disampaikan secara langsung, but it can be understood through context and shared knowledge. Contohnya ada pada kalimat panas ya di sini. Oke, secara literal kalimat ini hanya menyatakan kondisi suhu. But pragmatic, it implies a request, seperti kita meminta menyalakan kipas ataupun membuka jendela. Kalau di dalam contohnya, panas ya di sini bisa jadi dia ingin menyampaikan pindah ke tempat yang lebih dingin. Yang kedua, contoh kedua ada sepi ya. Ini terdapat di dalam grup chat yang mengandung implicator. The speaker is not only describing the situation but also implying a desire for others to respond and interact. Jadi maknanya ini tidak bersifat langsung. Dia bilang sepi ya di sini, dia itu berharap bahwasanya ada orang-orang yang merespon dia untuk berinteraksi dengan dia. Contoh ketiga ada kalimat gak ada yang balas chat aku. Nah, kalimat ini tidak hanya menyampaikan fakta, but it implies a hope to get attention and replies from others. And next material, it is about speech acts. Jadi speech acts ini adalah tindakan yang dilakukan melalui ujaran, meaning that when people speak, they're also performing action. Jadi bukan hanya berbicara saja, tapi menunjukkan aksi, teman-teman. Contoh kalimatnya di sini, tolong tutup pintunya dari luar. Kalimat ini merupakan tindak tutur direktif karena bertujuan meminta pendengar melakukan sesuatu tindakan, and the word tolong function as a politeness strategy. And then nikmati wafer renyah dengan krim coklat juga merupakan tindak tutur direktif because it invites the audience to try the product rather than just giving information. The last example from the speech act, jagalah kebersihan lingkungan, merupakan tindak tutur direktif yang disampaikan secara langsung. The speakers clearly instruct the listener to do something without additional mitigation. Next material, it is about metaphor or conceptual metaphor. Ini adalah cara memahami konsep abstrak melalui konsep lain yang lebih konkret. So abstract ideas become easy to understand. Contohnya terdapat pada kalimat time is money. Dalam metafora ini, waktu dipahami sebagai uang. Bagaimana kita menghargai uang, begitulah kita menghargai waktu, which is emphasize that time is valuable and should not be wasted. Second example ada love is a journey, memandang cinta sebagai sebuah perjalanan. This metaphor highlight process, movement and experiences in relationship. And the last example from metaphor is healing takes time. Itu memandang penyembuhan sebagai proses bertahap, suggesting that healing does not happen instantly. Next is semantic rules. Semantic rules ini adalah peran makna dari unsur-unsur di dalam kalimat, especially who does the action, who receive it, and who benefits from it. Contohnya, tadi mamaku buat kue untukku. Di dalam kalimat ini terdapat agent, action, term, and beneficiary.
which clearly show the relationship between participant. And next is aku suka baca novel, menunjukkan hubungan antara pelaku, tindakan, dan objek. The rules are simple but clearly identifiable. Contoh selanjutnya ada yuk makan es krim Uncle D, menunjukkan ajakan dengan peran makna yang jelas, where the speaker invite the listener to participate in an activity. And the last material about politeness. Ini adalah strategi berbahasa yang digunakan untuk menjaga hubungan sosial dan menunjukkan rasa hormat kita kepada lawan tutur. Meaning that language carries social meaning. We can look for the example. Kalimat sekali lagi makasih ya akakku cantik. Kalimat ini menunjukkan kesopanan secara informal through praises and expression of gratitude. And then the second example ada dari balasan perusahaan Axis kepada pelanggan, menunjukkan politeness melalui bahasa formal yang menghargai pelanggan and offers further assistance which help maintain and positive relation. And the last example from the politeness, it is a message from pembatalan kuliah yang disertai dengan permintaan maaf from the lecturer. Ini menunjukkan kesopanan di dalam konteks akademik where respect and consideration are important. I think that's enough for all my presentation. I hope you can understood what I said before, and I appreciate because you are listening to me, and I'm sorry for my weaknesses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.